Kenapa ekonomi ini ada pendidikannya? Pernah dikirim ke Korea, kemudian ke Inggris, sehingga mahasiswa kami hampir tidak ada yang molor studi. Kece Radio, your easy listening station. Hai Kece People, Bincang UNESA kali ini hadir bersama saya Tia Ezar. Dan tentunya saya tidak pernah sendirian karena di samping saya sudah ada salah satu narasumber yang akan bercerita banyak seputar pendidikan ekonomi khususnya di Prodi S2 Pasca Sarjana UNESA. Dengan Ibu Dr. Harti MSI. Betul Ibu? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, kalau bicara pendidikan ekonomi, kenapa ekonomi ini ada pendidikannya? Oke, karena pendidikan ekonomi itu untuk menghasilkan calon-calon guru, calon-calon dosen, dan juga para peneliti di bidang pendidikan ekonomi. Oke, berarti apa Bu yang dipelajari di Prodi S2 Pendidikan Ekonomi? Baik, yang dipelajari di pendidikan ekonomi adalah dasar-dasar pembelajaran tentang ilmu ekonomi, tentang akuntansi, tentang manajemen, khususnya bagaimana mereka mempersiapkan sebagai calon guru ataupun calon dosen. Oke, kalau di Prodi S2 Pendidikan Ekonomi Pasca Sarjana Ibu, mata kuliah unggulan? Mata kuliah unggulan adalah ilmu ekonomi, teori-teori ekonomi, dan juga ada kewirausahaan. Kewirausahaan. Berarti untuk prosentase perkuliahannya banyak teori atau praktikum atau riset, Bu? Selama ini yang sudah diterapkan di pendidikan ekonomi sekitar 40% teori, 60% praktek. Praktek itu bisa berupa penelitian ataupun menghasilkan karya-karya. Menghasilkan karya-karya. Ya. Berarti lebih ke karya tulis ilmiah. Betul, karya tulis ilmiah itu sudah banyak kami bimbing untuk dihasilkan oleh para mahasiswa sehingga menghasilkan haki. Jadi sudah pada akhir-akhir ini hakinya sudah lumayan terus meningkat dan juga haki dari artikel, dari buku itu sudah mulai mengalami peningkatan. Oke, gimana sih Bu suasana perkuliahan di S2 Prodi Pendidikan Ekonomi? Ya, alhamdulillah perkuliahan di pendidikan ekonomi cukup menyenangkan ya, karena dosennya juga terdiri dari para dosen yang berasal dari Fakultas Ekonomi yang sudah memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan bidang yang diajarkan. Oke, jadi nggak perlu diragukan lagi ke cerita kalau di Prodi S2 Pendidikan Ekonomi ini sumber daya manusianya sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa untuk tentunya meningkatkan kualitas atau mutu dari luaran mahasiswanya. Oke, kemudian kalau di Prodi ini Ibu ada berapa jumlah SKS Ibu? Untuk SKS kami memang sesuai peraturan itu minimal 36, maksimal 48 SKS. Tetapi untuk Prodi Pendidikan Ekonomi kami memasukkan mata kuliah yang membangun kompetensi calon-calon pendidik ini tadi supaya lebih profesional. Karena itu ada mata kuliah pilihan itu yang pilihan cukup banyak. Sehingga hasil untuk SKS keseluruhan itu bisa 45 SKS. Bisa 45 SKS. Ini ditempuh dalam berapa tahun masa studi? Untuk masa studi S2 itu 4 semester, maksimal mereka bisa sampai 8 semester. Nah, tetapi untuk di Prodi S2 Pendidikan Ekonomi, alhamdulillah dosen dan mahasiswanya cukup proaktif sehingga alhamdulillah sampai hari ini mayoritas lulusannya itu tepat waktu. Ya. Kemudian Bu, kalau berkaitan dengan calon mahasiswa ini Bu,
yang sudah lulus S1 nih, mau melanjutkan di S2 Pendidikan Ekonomi, apa sih Bu yang harus dipersiapkan? Baik, yang harus dipersiapkan tentu saja mereka berminat terhadap prodi pendidikan ekonomi. Artinya mahasiswa tersebut memang ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi sebagai calon pendidik, untuk meningkatkan akademisnya, terutama dari alumni S1 jurusan pendidikan ekonomi. Itu kan ada beberapa prodi. Kami juga menerima dari lingkup ekonomi, misalnya dari S1 manajemen atau dari S1 akuntansi murni. Itu ada beberapa mahasiswa kami yang belajar di pendidikan ekonomi. Jadi semua bisa masuk ya Bu ya? Bisa. Yang pasti harus lulus dulu S1. Betul. Baru bisa masuk S2. Yeah. Oke, kemudian terkait dengan ini Bu, fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia di prodi S2 Pendidikan Ekonomi, apa saja Ibu? Ya, selama ini untuk mendukung proses belajar di S2 Pendidikan Ekonomi, kami bekerja sama dengan jurusan yang ada di S1 juga di Fakultas Ekonomi. Di sana ada banyak fasilitas pembelajaran untuk praktek ya, seperti business center itu di sana ada. Kemudian untuk untuk praktek mengajar itu juga kami integrasikan dengan bagaimana mengajar mahasiswa di S1. Kemudian juga ada fasilitas yang dari pasca sarjana yang cukup mendukung untuk mereka cepat lulus juga. Itu ada tim KPI itu yang membantu para mahasiswa untuk menulis artikel supaya lebih bagus itu. Nah, kemudian juga ada dukungan lain, misalnya ada bimbingan konseling. Itu mungkin jika ada mahasiswa yang mengalami kesulitan di dalam studi. Yang mengalami kesulitan di dalam studi, berarti ini sudah dipersiapkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk kalau ada yang molor gitu ya. Kemudian untuk metode perkuliahan yang digunakan di prodi S2 Pendidikan Ekonomi ini apa Bu Harti? Ya, kami sudah bersepakat dengan Bapak Ibu dosen yang mengajar di S2 Pendidikan Ekonomi. Metode yang digunakan adalah problem based learning dan project based learning. Artinya mahasiswa diminta banyak menghasilkan karya. Ya, karya yang sebenarnya karya itu penting juga ya bagi mahasiswa, karena beberapa mahasiswa kami ada yang sudah menjadi guru atau menjadi pendidik ya di sekolah-sekolah. Itu kalau mereka punya karya yang bisa dihakikan misalnya, itu sangat berguna untuk membantu akreditasi sekolahnya juga itu. Oke, jadi yang pertama tidak ada yang menduplikasi atau mengakui karyanya. Betul. Kemudian itu juga bisa mendongkrak akreditasi atau prestasi dari sekolah. Prestasi, betul. Oke. Tempat Bu, dia kemudian bekerja. kalau MBKM tuh ada di S1, di S2 ada atau enggak Bu? Ya, alhamdulillah kalau di S2 Pendidikan Ekonomi kebetulan ada mata kuliah internship ya. Internship itu berupa kegiatan PPL ya, PPL itu praktek mengajar. Itu biasanya kami bawa berlatih mengajar di S1, dan juga terutama untuk mata kuliah kewirausahaan itu kami ajak berlatih juga untuk pendidikan kewirausahaan kepada masyarakat. Ya, jadi memang ada aktivitas nyata ya kepada masyarakat dan berkontribusi, sehingga di situ memberikan nilai lebih kepada mahasiswa, baik hard skill maupun soft skill-nya. Oke, kemudian berkaitan dengan MBKM, itu kan ada internship ya Ibu ya? Betul. Berarti ada mitra kerja yang selama ini bekerja sama dengan prodi Pendidikan Ekonomi? Ya, betul. Jadi prodi S2 Pendidikan Ekonomi memiliki mitra yang cukup luas, yaitu universitas baik yang negeri maupun swasta, kemudian juga dinas pendidikan yang berada di Pemkot, di Pemda, kemudian juga universitas yang di luar negeri. Kebetulan mahasiswa kami pernah
kami ajak bekerja sama juga untuk dikirim belajar ke Thailand dan ke Malaysia. Di Thailand itu dengan University Burapha dan Songkla University, dan juga dengan Malaysia itu dengan UPSI. Dan UPSI, oke. Berarti itu juga berkaitan dengan keunggulan-keunggulan, bicara keunggulan dari Prodi S2 Pendidikan Ekonomi. Iya. Mungkin ada prestasi lain Ibu yang Kece People harus tahu bahwa S2 Pendidikan Ekonomi ini full prestasinya. Ya, alhamdulillah dengan kami melatih mahasiswa untuk meluaskan wawasan ya, tidak hanya di dalam negeri tapi juga berinteraksi dengan warga di luar negeri, itu memberikan nilai lebih kepada para mahasiswa, sehingga alumni itu beberapa bahkan menjadi pendamping siswa-siswanya di sekolah untuk ketika ada aktivitas ke luar negeri, seperti kemarin pernah dikirim ke Korea, kemudian ke Inggris, itu juga terkait dengan mungkin pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama di S2 Pendidikan Ekonomi. Oke, kalau di tracing Bu, profil lulusannya bagaimana Bu? Banyak terserap di mana, atau mereka kebanyakan menjadi akademisi atau peneliti Bu? Ya. Kebetulan karena mahasiswa pendidikan S2 Pendidikan Ekonomi itu calon guru dan juga calon dosen, lulusannya itu 90% menjadi pendidik. Ya, kemudian yang 10% lagi ada menjadi konsultan, menjadi pebisnis. Ya, itu area yang mereka sudah capai. Begitu. Sudah capai. Oke Ibu, kalau bicara seputar, saya ini calon mahasiswa nih, saya pengen mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan informasi terbaru dari Prodi S2 Pendidikan Ekonomi. Saya bisa mengakses kemana Ibu? Bisa, kami ada website yang tersedia di linknya Pasca Sarjana, pasca.unesa.ac.id. Di dalamnya ada Prodi Pendidikan Ekonomi. Oke. Dan juga ada Instagram juga. Boleh. Ya. Instagram. Ya. Instagramnya S2 Pendidikan Ekonomi. S2 Pendidikan Ekonomi. Oke. Jadi Kece People jangan lupa di follow ya untuk bisa tahu kegiatan apa saja yang dilakukan di Prodi S2 Pendidikan Ekonomi. Selain itu juga bisa mengakses website yang tertera di bawah ini. Oke. Bu, apa sih tantangan terbesar ketika Ibu menjadi Kaprodi dari S2 Pendidikan Ekonomi? Baik ya, tantangannya sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk menghadapi masalah-masalah mahasiswa kan biasanya molor studi gitu ya. Tetapi alhamdulillah dengan kerjasama yang proaktif antara mahasiswa dan juga dosen pembimbing, kebetulan dosen pembimbing alhamdulillah di S2 Pendidikan Ekonomi cukup telaten ya membimbing mahasiswa, sehingga mahasiswa kami hampir tidak ada yang molor studi. Jadi itu menurut saya memang butuh ekstra untuk selalu membantu ya, mengingatkan juga bahwa masa studinya sudah mau habis misalnya, itu saya kira cukup membantu mahasiswa untuk bisa selesai tepat waktu. Oke, ini insight buat Kece People, kalau Kaprodinya aja sesabar ini, jadi ngapain nggak gabung di Prodi S2 Pendidikan Ekonomi. Ibu, ini adalah waktu yang tepat Ibu mengajak calon mahasiswa S2 Pendidikan Ekonomi untuk bisa gabung di sini. Silakan Ibu, closing statementnya. Baik, terima kasih untuk para calon mahasiswa S2 Pendidikan Ekonomi. Silakan untuk masuk di Prodi Pendidikan Ekonomi Magister ya, program S2 Pendidikan Ekonomi di Pasca Sarjana UNESA. Saya kira untuk membangun kompetensi menjadi pendidik ekonomi itu sangat dibutuhkan untuk kedepannya, dan juga calon-calon pendidik kewirausahaan di masyarakat, karena kita tahu kewirausahaan itu sekarang menjadi hal yang penting bagi sebuah negara untuk kita kembangkan. Nah, maka peran-peran dari para pendidik inilah yang akan mendorong para siswa atau para mahasiswa untuk tertarik
ke bidang-bidang ekonomi maupun kewirausahaan. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan atau cita-cita luhur yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Harti MSI selaku Kaprodi S2 Pendidikan Ekonomi terwujud. Gitu ya. Jadi ini merupakan kolaborasi sinergi yang luar biasa tidak hanya dari mahasiswa tapi juga tendiknya, dosennya juga. Baik, Bu Harti, mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat dengan penuh kesabaran terus membersamai mahasiswa-mahasiswi S2 Pendidikan Ekonomi. Amin. Sukses ke depannya. Terima Oke, kasih. saya Tia Ezar mohon pamit undur diri. Terima kasih Kece People yang sudah subscribe. Yang belum, langsung saja subscribe, follow semua akun sosial medianya dan tentunya jangan lupa untuk like, komen dan juga share tayangan video ini. Akhirnya dari Pasca Sarjana, saya Tia Ezar dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Thank you. Sampai jumpa di Bincang Unesa berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. KC Radio, your easy listening station. Terima kasih, Bu. Terima kasih.